ada jurang, wah pengen bunuh diri waktu itu nya. Soalnya wah si Rati bika jangar gitu. Motivasinya gitu karena ngelihat bokep gitu bro. Aduh, karena jebak tangguh, wah citi malaikat pencabut nyawa yuk gitu. Udah pikir nanti, wah ya Allah tuh batal ya Allah, misalnya gitu, tabat lah ya Allah. Hiji dua tilu gaskeun. Assalamualaikum teman-teman, dulu Reika semua. Balik lagi di channel kita Reika 21 channel. Masih bareng aku Rey dan aku Kania. Kita udah lama gak ngocor ya. Iya. Kita sekarang bikin lagi ngocor setelah berapa bulan? Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Terakhir tuh yang waktu sama siapa? Doni. Oh iya, waktu sama Doni. Bukan terakhir sih, karena memang itu pertama kali ya. Ngocor. Baru kali ini kita bikin ngocor lagi. Dan sekarang aku mau ngobrol-ngobrol bareng temen aku, temen lama, CS Berat, temen masa-masa apa ya, masa-masa apa bro? Masa kegelapan. Masa kegelapan, kenakalan remaja. Di sebelah kanan aku ini ada Mr. Dani, Soleh Cahaya Ramdhani, nama lengkapnya Saleh ya, Saleh Cahaya Ramdhani, tapi biasa dipanggil Dani. Apa kabar bro? Alhamdulillah Sehat. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Istri sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk ya, usaha apa ya? usaha percetakan, Oh iya. bikin undangan. Kalau misalnya mau nikah lagi juga bisa. Wish. Pelanggaran. Boleh nikah lagi? Di mana usahanya? Di Cimahi, di Jalan Kebon Bambu nomor 89 pada suka. Bro, masuk di Reika 21 channel nih. Kita ngobrol-ngobrol pengalaman. Jadi apa ya, buat menginspirasi teman-teman yang masih apa? Masih jiwa-jiwa kenakalan remaja. Di sebelah saya ini ada saya mau suruh buat dia cerita pengalamannya dia waktu karena pernah di luar negeri katanya ya. Pernah Di mana? di Malaysia sama di Jepang. Malaysia sama di Jepang ya. Ngapain itu bro? Kerja. Jadi kulit. Tapi setelah sampai sana tersesat gitu bro. Pengalaman di sana. Sok, mangga ceritain buat temen-temen kalau misalkan yang masih ada jiwa kenakalan remaja gitu. Karena kan dengar waktu di sana pengalaman judinya gila kayaknya. Itu dulu sih. Dulu ya. Dulu 2011 12 setahun setelah lulus dari STM kalau Langsung terjun ke Malaysia. Itu kerja apa bro? Awalnya sih nggak niat ke Malaysia. Awalnya itu ke New Zealand, nggak pernah kepikir mau jadi kerja di Malaysia. Ke New Zealand? New Zealand di mana sih? New Zealand itu bawahnya Australia. Australia. Masih Asia gitu sih. Iya, masih Asia. Enggak, masih Asia Tenggara sih. Atau masih Asia enggak ya? Pokoknya di bawah Australia tadi. Pokoknya di situ. Tapi juk Kak Malaysia. Ke Malaysia. Udah niatnya mau ke New Zealand. Bukan lolos sih. Karena dulu tuh kan banyak lowongan kerja ke luar negeri tuh. Banyak tuh nggak tahu kenapa lagi trennya, mungkin banyak jomba-jomba masukin. Ternyata banyak juga yang penipuannya juga gitu. Kenapa aku pikiran pengen keluar? Lagi awalnya nggak kepikiran, cuman waktu lagi ngumpul sama teman di kamar, tiba-tiba teman datang pamitan mau ke luar negeri, mau ke Jepang katanya. Wah, ke Jepang ngapain ini? Ya kerja lah katanya. Dan dari situ sih mulai terpacunya tuh, karena pas nanya berapa gajinya, wah ya segini, wah lumayan. Nah dari situ mulai saya mau ikut ke Jepang, tahunya teman saya juga ketipu. Jadi sama si pihak agen gitu. Udah jauh ketipu. Tapi udah pamitan nggak jadi berangkat. Nah dari situ belum berangkat. Belum berangkat. Terus akhirnya dari situ
dari temen aku emang ya aku di sini apa saya aku Apa aja bebas, Bro. Dari Rek temennya- aing oge tenan naon lah. dari So, temannya saya gitu, jadi termotivasi buat kerja di luar negeri. Nah dari situ titik awal bisa ke Malaysia, bisa ke Jepang gitu. Dan sama temennya itu jadi ke Malaysia bareng gitu itu. temen yang Jadi ketipu bareng. tadi. Yang tadi pamitan mau ke Jepang, Heeh. jadi pergi bareng ke Malaysia. Ujung-ujungnya jadi bareng sama Jadi saya bareng. gitu. Terus selama di Malaysia tuh berapa lama? Ke Malaysia tuh kurang lebih setahunan lebih. Itu ngelamarnya kemana, Bro? Maksudnya ke Malaysia tuh tujuannya prosedurnya kerja di mana gitu? Udah tahu sebelumnya belum? Belum. Tahunya tahunya kerja aja di Malaysia. Kerjanya juga sebenarnya ke Malaysia tuh buangan tuh itu udah pilihan terakhir. Asalnya tuh ke New Zealand yang tadi sebutin, New Zealand, terus nggak jadi, ke Taiwan nggak jadi. Asalnya ke Taiwan sempet mau kerja ke Taiwan, apa kerjaannya itu katanya di laut. Pelayaran gitu. Pelayaran kapal. Ternyata kapalnya tuh bukan kayak kapal pesiar gitu, kapal nelayan. Oh, Makanya trainingnya di sini bisa guling, bikin apa eta teh sih? jaring Jaring gitu. manual. Manual. Saha eta teh? Apa teh? Tadina teh tapi teh jadi Jadi pas lihat ini sana nanti kalian kerjanya di sini. Pas lihat kapal nelayan. Jauh-jauh kalau negeri jadi nelayan. di Indonesia ge loba banyak bisa. Terus kumaha deui? Nah dari situ si agennya itu nawarin lagi, paling ada mau ke Malaysia, kerjanya apa Pak? Kerja itu di hotel katanya bilang. Hotel apa? Jadi apa waktu itu bilangnya di hotel tuh housekeeping ya? Housekeeping. Housekeeping di Malaysia. Udah aja daftar gitu ya. Nah dikerja di Malaysia tuh dapat setahun lebih. Di sana tuh kerja housekeeping cuma dapat 2 minggu. Kenapa? Karena yang pertama gajinya kecil, terus tekanan, terus emang niat awalnya juga apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Apa yang diutarain sama si pihak agent ke kita dan bukti di lapangan ternyata berbeda. Dan sebelum berangkat ke Malaysia juga banyak rintangannya tuh nggak langsung daftar punya paspor langsung pergi ke Malaysia, enggak. Ternyata udah dari Bandung tuh ini tuh bukan agen resmi yang buat ngeberangkatin, taunya di Jakarta tuh masih ada juga. Jadi ini mah cuma Jadi cabang sub atau apa agent gitu, sub agent gitu. Jadi di sana kita juga berapa bulan ya di Jakarta tuh 3 bulanan lah Tapi tanpa pungutan biaya, Bro. pakai. Kemarin tuh kena berapa ya ke Malaysia tuh 5 juta gitu ya kalau ke Malaysia tuh dipintanya tuh. Itu Udah sama tiket segala macam. Enggak, tiket tuh dari kita sendiri. itu dipintain biaya itu untuk apa, Bro? Ya untuk dia, untuk agennya, untuk biaya Urus mungkin nggak segala. ngurus. Dia mah cuma nunjukin aja nih ke Malaysia, nanti dia nunjuk lagi orang, nah orang itu yang ngurus saja. Tah, singkat cerita sampainya di Malaysia Jadi kerja di housekeeping. hotel housekeeping 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu Setelah itu ketemu sama teman orang Indonesia juga, di sana. sama-sama TKI lah. Ya. Cuman dia kerjanya beda. Pas ditanya kerja apa, kerjanya itu ngejualin kamar apa, kamar hotel lah. Gimana caranya ngejual kamar hotel gitu. Ngejual kamar gitu sempat bingung apa. Ya udah sok ikut aja. Terus diajak ikut ke kasino taunya. Itu pertama kali masuk ke kasino. Terjebak. Itu pertama kali masuk Kasino ke di Indonesia. Jebakan kenakalan remaja di negara tetangga gitu ya. Jebakan Batman. Sekilas pas lihat kasino udah kayak di film-film mafia gitu. Kan soalnya Tapi berarti memang ada, Bro. ada Memang aya gitu anu di film-film teh gitu ya. ada setelan mafia gitu, bawa jas, bawa bodyguard, bawa beceng gitu, ada bawa koper gitu kayak di film gitu. Suka dengan aya di film hukum. Ada sih, ada, cuman nggak terbuka. Itu pun yang masuk ke kasino tuh harus orang non muslim ya. Kalau orang Islam nggak boleh. Kalau khusus orang Malaysia itu kan di Malaysia. Itu cabang Malaysia sebenarnya ada berapa cabang ya? 3 cabang. Lalu Singapura, Malaysia sama Thailand, Filipina juga kalau nggak salah. Indonesia nggak boleh lah pasti sama MUI.
dan buat warga Malaysia nggak boleh masuk kalau yang non Muslim. Islam ya. Kalau kan saya juga Islam, cuman karena warga negara asing jadi boleh. Oh, Itu pun minimal 20 umur 21 tahun boleh masuk. Dan saat itu saya itu umur 17 mau 18 lah. oh. 18 tahun. Di film Terus karena penasaran atau naon jadi terjun lah gitu. Karena keterpaksaan dan karena keinginan juga. Dulu kan jiwa muda. jiwa. jiwa segala ingin tahu. ingin tahu. Jadi masuk aja ke situ terjunnya. Nah naonan eta teh asup teh. Awalnya sih nyari poin ya. Poin kayak kita OVO gitu kan dapat poin, nanti ditukerin poin itu ke pulsa atau ke apa. Kalau di OVO biasa. Kalau di sana tuh kalau kita main judi gitu, kita kan dapat member kasinonya itu. Nah si member kasino itu bisa diisi poin. Nah si poin itu bisa ditukerin ke makanan, ke hotel, terus bisa dipakai naik bis. Itu tuh bisa jadi apa? Ya, pokoknya jadi multifungsi aja. Nah cara dapetin poinnya itu harus main judi itu. Gitu. Nah kan itu kan main judi itu kan asik. Istilahnya tuh jadi fight gitu ya, taruh gitu. Anak-anak Indonesia apa sih ngulik lah kalau istilahnya. Jadi bikin tim kita itu ya jika di film-film lah gitu. Bikin tim nanti masang ini nanti biar balance, jadi semakin lama kita main semakin poinnya banyak gitu. Berapa lama bro terjun di dunia itu gitu. perjudian? Kena berapa ya, setahun lebih lah. Wah, suka. Tapi di situ ya di Malaysia ya? Iya Malaysia setahun lebih karena digerebek sih karena itu. Oh tempatnya sempat digerebek? Nggak terjebak. Berarti ilegal tuh bro itu tempat? Iya ya, bukan nggak ilegal kasinonya, cuman kan caranya itu kan niatnya emang buat cari poin. Kalau yang lain kan emang niatnya judi biasa. Kalau ini kan main cuman pakai tim, jadi biar nggak loss uangnya. Tapi maksud digerebek teh tim Indonesia doang? Digerebek soalnya Karena cheating kan. main curang gitu. Ketahuannya itu kita di hotel kan, tidur di hotel berapa orang, 13 gitu 14 orang satu kamar. Itu emang tim pemain semua. Emang kayaknya udah apa sih, udah diciriin bahasa Indonesia apa ya, Dicirian, ditandain. Udah DPO lah gitu. Udah DPO, tahu ya digerebek tahu. Itu masih nasib baik. Itu pas bulan puasa inget, keluar kamar pakai celana pendek, bawa HP untungnya waktu itu, nggak pakai sendal. Tahu banyak polisi datang, udah curiga dari itu. Pas lihat bawa mau isi apa, pop mie kan. Kalau kita mau kan nggak ada air panas di dalam kamar tuh, adanya di luar di lobi. Nggak di lobi sih, di lorong. Keluar air mau ngambil itu, tahu ada polisi, udah curiga hati nggak tahu. Pas lihat gini balik ke kamar. Ke kamar, wah dari itu udah mampret aja, dibuang mie-nya gitu. Kabur Jadi langsung. lolos. Yang teman-teman pada ketangkep, ketangkep. itu kan jadi fotonya pada jadi itu. Tapi Jadi di foto semua dipajang di. Cuma seorang yang lolos. cuman kamu doang. Oh bener itu. Itu nasib baik yang pertama. Ya kan? Nah setelah itu kabur dong. Kabur ke mana? Ke apartemen, ke beda. Tapi masih di Malaysia. Ya masih daerah situ. Cuma kan di situ tuh ada berapa hotel lah, ada 6 kalau nggak salah. Hotel sama apartemen juga. Jadi namanya boleh searching lah di Genting Highland itu di Malaysia. Itu khusus buat maksiat lah gitu. Si hotelnya tuh Bukan itu apa sih namanya, kayak apa ya? kayak Itu tempat permainan ada, hotel ada, makanan ada. prostitusi ada. Nggak ada gitu. Itu tuh jadi kita akses ke sana tuh cuma satu jalan. Jadi kita tuh misalnya kan namanya Genting, ke Genting itu ya udah ke Genting. Jadi bolak-balik itu. Pertanyaan anak, nah make kudu ka Genting. Dari sana nyari agentnya, nggak bisa milih. Memang diarahin sama si agen. Dipilihin waktu itu, dikasih pilihan buat kerja apa, sawit tuh yang pakai gini. Coba lihat tangannya, dilihat diraba tangannya, wah ini mas tangan nggak pernah kerja. Ditepak. Nggak cocok. Dilihat dari Nggak tangan. cocok.
Nggak cocok. Oh, tadi rek di tempatin tempatin di Pas sawit. lihat sawit kan belum tahu sawit itu bentuknya gimana. Wah, gara-gara ini pas lihat nu kerjana ditusuk-tusuk diakat kan truk. Oh, nggak jadi weh. Nggak jadi weh, jadinya ke genting. Ke genting tadi genting Pas ngapain? dilihat mah dah emang di Google mah apa? Hotel biasa. Nggak hotel terus permainan kayak Dufan gitu lah. Oh, Gitu. Jadi kalau kayak rekreasi lah gitu. kalau di Indonesia ya kayak Dufan. Kayak Dufan. Hotelnya ada kayak Ancol gitulah ya. Kayak gitu. Itu kan ada ini juga apa sih? Kabel kartu apa yang kereta gantung. Kan itu di atas di puncak, di atas gunung pisan jadi nggak ada warga we di situ. Jadi nggak ada adaan oge. Jadi khusus pure top dunia malam dirinya jadi tong ngaganggu. Oh, berarti mayoritas non muslim. Campur. Banyaknya Cina sih yang non muslim lah. Oh. Cina kan di sana ada di Malaysia itu ada 3 bangsa ya. Cina, Melayu itu kayak kita gini sama India tapi warga Malaysia. Terjun ke genting, nanaonan di genting teh. Ya itu ya main kasino, main judi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Setelah tahu tadi teman-teman ada yang digerebek, Oh, Terakhir itu terakhir, itu pulang. langsung pulang. Ya itu ngurusnya juga lumayan habis berapa ya? 8 juta waktu itu. Kan soalnya saya legal di situ. ilegal. Oh. Soalnya makanya kalau Nah, pulang bro, di genting. apa teh? Berarti sempat pulang dulu ke Indonesia, balik lagi. Enggak, Enggak, kan dari selesai camping, gerebek di tuh jadi udah takut nih langsung pulang. Ya, ngurus pulang ke semua Indonesia. Ngurus pulang. Soalnya ada ngapain kerja di situ kan udah jadi DPO atau. Oh, berarti Nama sebelum kejadian itu teh ke genting dulu berarti enggak? Enggak emang digenting sehari-hari Memang digenting. Oh. Karena Enggak tujuannya langsung bolak-balik. ke Karena genting. Iya. dari yang dibawa tempat kasino itu memang digenting. Oh, tapi setelah itu mah pulang balik ke Indonesia. Udah digerebek pulang. Soalnya lihat ya situasinya udah nggak memungkinkan gitu. Si bos juga udah karena punya bos, asalnya nggak punya bos, cuma ditunjukin bosnya orang Malaysia sih, orang Cina. Dia punya ngaruh lah di sana, punya apa ya, punya kenalan. Dia tuh punya kenal apa, jenderal apa ya di Malaysia. Jadi dia kalau ada bapak tuh di backing sama dia. Cuman sekarang udah lengser, terus duitnya udah habis main judi wae dah si bos teh. Jadi nggak bisa, nggak punya ngaruh. Jadi ya udah anak-anaknya jadi telantar gitu. Singkat cerita pulang ke Indonesia. Hmm. Berarti dapat setahun lebih di Malaysia, pulang ke Indonesia gitu. Ya pergi lagi ke Malaysia. Pergi Oh, lagi setelah ke pulang tuh Malaysia. pergi lagi ke Malaysia. Ngapain tujuannya? Tujuannya mau main lagi. Main lagi. Tapi Oh, main belum beneran kapok. itu mau main beneran. Oh. Belum kapok. Nah, masih sempet kepikiran main lagi tuh. Memang karasa duitnya gitu. Kerasa kalau pas menang. Aja ngaranna judinya. Judi mah gitu. Kemenangan semut teh ya, Bro. Lamun menang hayang tuluy, lamun eleh penasaran. Ya. Tuh. Kalau di pas kalahnya adalah pantesan ada yang sampai bunuh diri, terus di hotel ada yang sampai dibunuh gitu. Mungkin karena kalah judi atau gimana. Jadi aduh kehidupan di sana tuh udah kayak bener-bener ini Las Vegas gitu. Iga ngerasain pas kalah tuh ada jurang, wah pengen bunuh diri waktu itu nya. Soalnya wah sirahnya bisa jangar gitu. Dan itu emang berarti saking dangarnya mungkin orang-orang teh sampai bunuh diri gitu. Ya emang bener sih kerasa secara pribadi gitu. Kalau misalnya emang bener-bener kalah, duit Frustasi. mereka beak pisan. Itu kerugian pernah sampai berapa itu? Enggak banyak Yang berapa paling- ya 10 juta gitu waktu itu sekali semalam. Sekali main semalam 10 juta. Kalau misalkan kalahnya itu, kalau menangnya dapat berapa, Bro? Apa ya? Cuma berapa ya lah? 6 juta gitu kalau dirupain 6 juta. 6 juta semalam. Berarti Kalahnya ya jadi apa ya? Nggak langsung dikasih kalah, nggak langsung dikasih menang. Jadi gimana ya kasih roti? Jadi bertahap gitu, kayak langsung menang. Nanti teh habis lagi itu. berarti si Pelan-pelan kasino si gitu. Gano geus di setting gitu. Heeh. Oh. Tah cenah kok sempet ke Jepang. Ya, ke Jepang. Kumaha caritana eta? Eta tinggalkeun we nya. Heeh. Si Udah, Malaysia si teh, Malaysia perjudian. tinggalkan perjudian. Kenakalan remajanya yang pertama. Terus kumaha bisa ke Jepang? Ke Jepang. Emang niat awalnya ke Jepang. Yang kan ngeliat itu yang temen saya. Memang niat dari awalnya tuh pengen ke Jepang, tapi tiba-tiba jol-jol ke Malaysia gitu nya. Ada udah balik dari Malaysia teh cari-cari info lah ke Jepang.
Itu posisinya masih di di Malaysia. Indonesia. Oh, jadi udah sempat balik ke Indonesia, balik lagi ke Malaysia 4 bulan, balik lagi ke Indonesia. Balik. Cari-cari info ke Jepang. Iya. Ke Jepang teh tujuannya info lowongannya buat kerja Bagiannya bilangnya untuk kerjaan apa gitu ke Jepang teh? di situnya mah nggak ada bilangnya apa ya, percetakan di situ bilangnya, tapi nggak disebutin jadi apanya, nggak, cuman di PT ini tuh jadi dijelasin percetakan gitu, bikin buku gitu. Bikin buku. Terus singkat cerita ngurus-ngurus berangkat lah. Ngurus-ngurus ya pendidikan dulu lah, kurang lebih prosesnya waktu itu setahun. Nah singkat cerita udah bisa berangkat weh ke Jepang. Ke Jepang. Nah di Jepang teh udah nyampe di Jepang naonan di Jepang kerja di Jepang. Kerja bener. Bener di Jepang mah apa? Percetakan tadi. Jadi apa sih, ada yang ngatur lah, ada bos, ya ada tunjangan kayak gitu, udah kayak kerja biasa gitu. Gaji segala macam ada tunjangan. Bener lah itu udah bener kalau dari sisi kerjaan. Cuman anu teu beneran naon tah. Di Jepang ya. Kan pasti apa kultur di Indonesia terus Malaysia jeung Jepang pasti beda ya. Beda. Lebih hot mana tah? Kalau hot Malaysia. Hot Malaysia. Karena di Malaysia soalnya nggak di kota kayak gini, di khusus emang buat tempat kayak gitu, jadi emang 24 jam tuh kayak hiburan gitu, tempat-tempat maksiat gitu. Itu memang full. Kalau Jepang kan masih sama ada tetangga terus bisa berbaur lah gitu lah bisa. Tapi ya tetap aja weh. Apalagi kan di sana bebas gitu, ateis, nggak ada FPI, nggak ada satpol PP, mau ngapain nawaran ge sok we gitu. Di Malaysia. Di Jepang. Di Malaysia juga sama di Jepang. Di Malaysia. Tapi dari tingkat kebebasan mah bebas di Jepang. Iya, kalau keseluruhannya dari utara sampai selatan Jepang mah bebas. Kalau Malaysia kan masih ada batas-batasannya ya. Itu kan ya. cuma khusus di Genting aja, namanya Genting Highland. Kalau di Jepang tuh bebas. Bebas dalam artian bebas aja, mau minum pinggir jalan bebas, mau pacaran bebas, mau maksiat bebas, mau wik pinggir jalan enggak, itu mah ada normanya juga. Sama ada norma kayak di Indonesia. Jadi anggapan aja pertama ke Jepang tuh karena ya dulu sering lihat film-film kayak gitu. Aduh bahaya dulu motivasinya gitu karena ngelihat bokep gitu bro. Aduh karena Jepang tuh apa sih, udah kedoktrin apa ya, jadi negara yang kayak gitulah, negara identik yang kayak gitu, seks gitulah ya. Ternyata 180 derajat pas nyampe sana tuh ternyata wah enggak berbalikannya. Berbalikannya padahal biasa karena kan itu aja, hanya di film bro, skenario ya kan, cuman kedoktirnya kayak gitu. Padahal aslinya biasa aja kayak gitu, lebih menjaga norma. Itu bebas, cuman ada aturannya lah gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu, mau berduaan misalnya sok tahu mau kebol-kebong gimana juga ya sok aja, asal jangan ganggu orang lain. Berarti gitu. Namun di ditu mah maneh rek nanonan wae oge asal ulah ngaganggu gitu. Ulah ngagangguna, ulah dalam artian misalnya ulah ngagandengan atau kumaha. Asal kan di Jepang tuh lebih ketat, jangan kan ngegandeng Noel gitu, moto aja tuh udah ada undang-undang ya, moto cewek ketahuan aja bisa dilaporin. Maksudnya nanaonan moto cewek gitu misalnya kamu cewek seksi, mana orang Indonesia sok gitu mau cari jaraya nih. Bener. Kamu lamun misalnya di angkotnya teu kaop ningali awake kieu saeutik aya cangkit katingali di foto gitunya. Gitu meureunnan. Tapi lamun di Indonesia mah kan belum ada aturan undang-undangnya. Kalau di sana kalau ketahuan, makanya semua HP di Jepang tuh kalau moto ya pada bunyi, nggak bisa di silent, di pengaturannya itu nggak ada. Memang di settingnya seperti itu. Seperti itu semua tipe HP ya, kecuali HP dari luar ya, HP Cina gitu lah. Kalau HP pabrikan Jepang semua kayak iya emang khusus, kayaknya undang-undangnya harus ngatur kayak gitu. Berarti jadi bunyi krak, jadi mau moto teh era tekajan, jadi nggak sembarangan mau foto-foto apa nggak sembarangan kalau di sana. Nggak kayak di sini sekitar selfie moto orang. Terus kalau misalnya pacaran sama di bawah umur, maksudnya di bawah umur tuh masih sekolah tuh nggak boleh, itu bisa ada undang-undangnya, bisa dilaporin, bisa dipenjara gitu. Tapi kalau ceweknya mau ya nggak apa-apa. Biasakan suka sama suka lah. Tapi kalau secara hukum nggak boleh. Tapi kalau misalkan suka sama suka, tenang naon. Asalkan ceweknya nanti ngajorowok gitu, maksudnya tuh wah gitu, nggak bilang ke polisi gitu, bebas gitu.
Yang penting mah ulah ngaganggu kultur di iya, Jepang itu, mah. ulah ganggu. Kita yang ngerasanya apa ya? Lebih apa ya? Tinggal rasanya apa sih? Lebih namanya lebih menjaga perasaan orang lain Lebih lah. kental. Oh, lebih menjaga perasaan orang lain. menghargai. Menghargai. Ya. Oh, saling Jadi, menghargainya tuh benar-benar gitu. Contoh aja dah kalau dari kostum jadi baju pakaian kalau di kita mah kan misalnya si itu pakai jas ke mana sih eta barunya diomongkeun nggak gosip nggak gibah gitu nya di situ mah cuek rek pakai jas pakai celana pondok rek pakai cosplay nu arah-arane nya cuek jadi orang jadi fokus ya jadi mata teh kiri kanan kan ini banyak naik mata ge nempok itu fokus aja Berarti boleh dikatakan ya di Jepang mah aing maneh-maneh gitulahnya. Jangan musik lah. musik ya Hirup maneh rek kekumahan oge gitu kan. Asal ulah ngaganggu hirup urang. Berapa lama bro di Jepang? di Jepang 3 tahun Tapi sempat terjun ke jebakan Batman juga di sana. jebakan Batman dalam Kayak arti waktu di Malaysia gitu, main judi ataukah seks bebas, kumpul kebo dan segala macam. dunia hitam gitu Ya, dunia hitam gitu. sempat juga Oh, sempet main terjebak di apa ya kenakalan kayak gitu lah minum-minum gitu. iya kayak gitu Oh, minum udah ya udah nggak aneh lah kalau minum lah misalnya bahkan ada yang lebih parah gitu oh, lebih parahnya? Lebih ya parahnya? itu jangan aib bro Oh, Masalah pokoknya lebih parah. makanya sampai titik balik tuh yang benar-benar pengen tobat tuh pas di Jepang sih. Oh. Awalnya juga pas di Malaysia tuh pulang aduh ampun gini lah. ya, dulu Raika kenapa ngocor sekarang bareng Dani ini karena kita tuh mau ngangkat yang dulunya nakal tapi bisa titik balik jadi kayak sekarang ibadahnya rajin gitu, sholatnya rajin gitu karena hijrah lah gitu, hijrah anak muda gitu, muda muslim gitu yang dulu, tapi dia juga sempet ngalamin kenakalan yang parah gitu, tapi ya kalau bisa mah janganlah ya, jangan kalau bisa mah gitu kan karena soalnya susahnya saya juga gagal hijrah tuh banyak berulang-ulang kali ya nggak sekali langsung pret aja udah Iya, nggak gampang. nggak Ya. gampang tapi Godaannya butuh lebih prosesnya besar ya. tapi yang gampang sih hijrah cuman kan dalam istiqomahnya itu loh Iya. bisa nggak itu sampai itu akhir yang ayat gitu karena yang mempertahankan itu yang sulit ya iya betul gitu. Tapi sampai menemukan titik benar-benar orang kudu hijrah ya. kunaon Geus Apa tekad apa gitu. yang bisa Di Jepang buat kan kayak gitu. tanaon anu bisa nyieun geus orang istilah nama aing teh sieun paeh gitu, sieun asup neraka gitu. Percaya neraka teh aya gitu. awalnya ya karena dulu pernah ngelakuin maksiat ya lumayan gede lah kalau menurut saya pribadi setelah ngelakuin itu langsung dikontan mungkin dikasih sama Allah ganjarannya tuh langsung sakit tuh bener-bener gak bisa apa sih badan tuh bener lemas jadi nggak kayak tulang nggak jadi kayak nggak ada badannya we gitu jadi mau angkat gitu nggak bisa jadi tiduran we gitu seharian itu abis ya udah kejadian kayak gitu udah apa sih ya udah ngelakuin kemaksiatan lah Langsung gitu dibayar kontan. iya pulang ke apartemen enggak apa sih ya tepat bukan apartemen sebutnya ya apa di Jepang tuh kamar lah kosan gitu padahal udah ngejoprak aja nggak tahu ngejoprak kenapa itu tiba-tiba badannya lemas weh dan itu bulan puasa ngelakuin pas bulan puasa lagi pas ngelakuin maksiat tuh masya Allah kalau gitu di situ teh apa langsung timbul wah kayaknya rek banget ya cuy amalan kieu patut terus ingat kan almarhum ayah udah meninggal suka ada kadang bisikan tuh jangan kayak gitu sih kadang suka apa sih kayak ngelihat gitu kalau ngelakuin maksiat gitu Kayak yang ada gitu. kayak yang ada jadi semua itu jadi apa ya terus ada lagi bayangan hitam udah kayak mau nyambut nyawa gitu wah itu horornya minta ampun gitu wah pokoknya bayang-bayangan tuh muncul semua waktu itu aduh sampai gimana ya ya sampai nggak bisa bangun lah waktu itu ya singkat cerita
itu udah apa sih momen yang paling terparah tuh belum pernah seumur-umur apa ngerasain hal seperti itu. sakit ya, yang ditimpa sakit tuh nggak tahu sakit apa ya, cuman nggak bisa gerak badan tuh, nggak bisa berdiri aja nggak bisa, jadi cuma tiduran aja. Berapa lama itu teh nggak bisa gerak? Sehari Sehari itu aja, tapi nggak bisa gerak. nggak bisa gerak, jadi kan tiduran gitu, dia ngangkat gitu aja nggak bisa, Berat apa leles? gitu. Jadi sih kan tulangan gitu kayak nggak ada tulangnya gitu. Jadi nggak ada rohan gitu lah. Oh, tapi masih nafas, Bro. Napas waktu itu. Cuman pas leles gitu, pas pada saat leles gitu teh ada bayang-bayangan banyak lah. Oh. Yang hitam ada datang, wah itu malaikat pencabut nyawa yuk gitu. Udah pikir nanti, wah ya Allah tobat lah ya Allah, misalnya gitu, tobat lah ya Allah. Dia mau misalnya mau dalam hati ya bilangnya kayak gitu lah. Kalau misalnya ini mau cabut nyawa ya Allah, tolong kasih kesempatan gitu buat tobat bener lah ya. Sekarang mau ngelakukan di ngarane ya Allah. Dari situ sih awalnya mah. Tapi sampaikan ke sekarang ya Alhamdulillah insya Allah lah. Semoga Allah istiqomahkan. istiqomahnya. Ini Pesan-pesannya aja, Bro, buat pesan. teman-teman dulu Raika di sana yang masih labil. Masih labil lah, masih terjebak di jebakan Batman gitu. Pesannya harus ingatlah tujuan kita diciptain di dunia itu buat apa gitu. Apakah buat poya-poya aja gitu, nyari dunia aja. Harus ingat juga kematian gitu. Walaupun kalau kita nakal atau apa sih terjebak ke dalam suatu kesalahan dosa, walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Tapi kan Allah tuh maaf gitu. Walaupun jadinya tuh ada di luar sana yang orang udah ngestoba dosa jangan naon tobat oke, banyak kayak gitu sih teman-teman saya kayak gitu. Pendapat kayak gitu. yang salah itu tuh ya. Salah sebenarnya. Allah tuh jangankan apa sih yang banyak dosa gitu, yang kata Allah juga walaupun dosa sepenuh bumi Allah akan maafkan sepenuh bumi itu juga, terkecuali kalau yang musyrik menduakannya ya, yang kecuali itu pun kalau misalnya dia bertobat sebelum meninggal Allah masih terima, kecuali kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Itu janji Allah akan tidak. Berarti gitu ya teman-teman. Jadi buat yang masih terjebak di jebakan Batman dunia hitam, segeralah bertobat sebelum bayangan-bayangan hitam malaikat pencabut nyawa datang ya, Bro ya. Gitu. Sangat apa ya? Menginspiratif banget lah. Maksudnya ya mudah-mudahan ngocor kali ini bareng teman saya Dani ada manfaatnya buat teman-teman dan dulu Raika ya. Gitu. Thank you, Bro. Udah mau bareng kita ya. Gimana? Kapan kajian lagi? Kapan apa? Kajian. Oh iya, pernah saya sekali ikut kajian sama dia. Gimana langsung ditembak kata Ustadz apa? Aku pernah ikut kajian, luar biasa, dia rajin ikut kajiannya, sholat rajin ya. Gitu palingnya. Thank you, Bro ya. Siap. Jangan kapok, tebarkan terus kebaikan. Amin. Ya. Udah ya. Semoga istiqomah. Nah, itu. Ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Masih di mana? Raika 21 channel ya. Mudah-mudahan video-video kita dapat bermanfaat ya. Gitu. Maaf kalau misalkan kualitasnya masih kurang bagus gitu. Tetap support terus Raika 21 channel ya. Dadah. Assalamualaikum.